Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwaji Saputro, mahasiswa Pendidikan Geografi 2019 Universitas Siliwangi. Oke, materi kali ini adalah tentang alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, barometer. Menggunakan satuan atmosfer dan cmhg. Fungsinya digunakan untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Cara kerja. Jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Penempatannya, simpan barometer di tempat yang kering atau diletakkan pada dinding ruangan praktik yang tidak lembab. Yang kedua, anemometer. Menggunakan satuan meter per detik, kilometer per jam, atau mil per jam. Berfungsi sebagai alat pengukur kecepatan angin. Cara kerja. Pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah angin. Penempatan alat ini harus ditempatkan di daerah terbuka. Antara alat dan benda-benda di sekitar diberi jarak yang cukup jauh. Yang ketiga, hygrometer. Menggunakan satuan Celcius atau Fahrenheit. Fungsinya untuk mengukur kelembaban udara relatif di suatu tempat. Cara kerja. Hygrometer terdapat dua skala, yang satunya menunjukkan kelembaban dan yang satunya menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya, meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Penempatan alat ini di dalam bekas penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembaban yang terjaga. Alat yang keempat ada ombrometer. Menggunakan satuan milimeter, berfungsi untuk mengukur curah hujan. Cara kerja. Terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan tabung yang di dalamnya terdapat penampung. Pada bagian ujung atas penampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak bila penampung bergerak naik turun sesuai dengan air hujan. Penempatan dipasang di ketinggian 120 cm dan di atasnya tidak ada penghalang. Alat yang kelima adalah ombrograf. Menggunakan satuan milimeter, berfungsi untuk mengukur dan mencatat jumlah hujan. Cara kerja. Air hujan ditampung dalam silinder yang di dalamnya terdapat sebuah pelampung yang dapat bergerak ke atas oleh air hujan. Penempatan alat ini dipasang di lapangan terbuka yang di atasnya tidak terdapat penghalang. Alat yang keenam adalah termometer bola basah dan bola kering. Menggunakan satuan derajat Celcius, berfungsi untuk mengatur temperatur udara. Cara kerja. Jika suhu naik, air raksa dalam bola akan mengembang dan naik. Jika suhu turun, maka air raksa dalam tabung akan turun. Penempatan di dalam sangkar meteorologi bersama dengan PJ evaporimeter dan termometer maksimum minimum. Alat yang ketujuh adalah termometer apung. Dengan satuan Celcius atau Fahrenheit, berfungsi untuk mengukur suhu maksimum minimum dari permukaan air. Cara kerja. Diletakkan di atas air, jadi suhu rata-rata air didapat dengan menambahkan suhu maksimum dan minimum, kemudian dibagi dua. Penempatan di atas air. Yang ke-8 ada alat evaporimeter panci terbuka. Dengan menggunakan satuan milimeter, berfungsi untuk mengukur penguapan air. Cara kerja. Merekam penguapan dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Penempatan di tempat yang terbuka. Alat ke-9 termometer tanah gundul. Satuan Celcius, fungsi pengukur suhu tanah gundul. Cara kerja sama seperti termometer air raksa lainnya, kedalaman standar 0,5, 10, 20 sampai 50 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm sama dengan 100
cm adalah yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu digunakan dalam kegiatan penumpukan tanah. Penempatan di dalam sangkar meteorologi dan di tempat terbuka. Alat yang ke-10, anemometer digital, menggunakan satuan meter per jam, kilometer per jam, dan mil per jam. Fungsinya yaitu untuk mengukur kecepatan angin, menentukan arah mata angin. Cara kerja: anemometer dipegang secara vertikal, menstabilkan anemometer dengan penyangga, dan biasanya kecepatan angin secara otomatis muncul pada speedometer yang terdapat di layar LCD anemometer. Penempatan yaitu di tangan orang yang akan mengukur menggunakan anemometer ini. Oke, cukup sekian video singkat ini tentang pembelajaran alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.